Oke, ini materi kita hari ini, kita bicara mengenai pengendalian polusi. Ini saya ambil dari buku Tittenberg di chapter 14, jadi kalau seandainya bisa dirujuk ke sana silakan. Di halaman itu ya, kalau kalian punya bukunya, itu di halaman 369 sampai seterusnya. Ntar saya sinyalnya nggak jelas, ini saya pindah sebentar ya. Saya pindah ke ruang sebelah. Jaringan ngelarang. Aska, anaknya Mbak Ella itu cowok apa cewek yang besar? Anaknya Mbak Ella yang besar cewek apa cowok? Tuh, Ella-mu, budemu, Ella. Cewek apa cowok? Oh, cewek. Anaknya Pak Diam? Anak Pak Diam kah? Share screen. Oke. Potong. Oke, kita lanjut materi kita hari ini. Perkuliahan kita dari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Stop sharing. Rekor udah direkor, kita masuk materi kita. Oke, materi kita hari ini bicara tentang bagaimana pengendalian polusi. Di ekonomi sumber daya alam lingkungan itu perlu mendefinisikan dulu kira-kira polusinya seperti apa. Ini kira-kira ya. Bagaimana transmisi suatu polusi dari polutan yang dihasilkan dari produksi misalnya. Ketika polusi itu keluar dari pabrik misalnya, itu ada dua kemungkinan. Yaitu pertama, bisa jadi polusi itu diserap oleh lingkungan. Artinya lingkungan bisa melakukan penghancuran dari polusi itu sendiri. Atau yang kedua, yaitu adalah lingkungan tidak mampu menangkap polusi itu sendiri. Maka itu menjadi kerusakan lingkungan. Maka di sini ada kata absorptive capacity, itu bicara tentang kemampuan lingkungan menyerap polusinya. Di sini nanti ada dua definisi mengenai polusi itu sendiri. Ada polusi yang dinamakan nanti stok polutan. Stok polutan ini itu adalah polutan yang daya serapnya lingkungan tidak bisa menyerap polusi itu sendiri. Artinya tidak terlalu bisa banyak menyerapnya. Artinya lingkungan tidak bisa mengatasi polusi itu. Nanti ada namanya fun pollutant. Ini lingkungan mampu menyerapnya. Jadi ada dua nanti definisi yang akan kita bahas, yaitu adalah namanya stock pollutant sama fun pollutant. Perbedaannya adalah bagaimana lingkungan mampu mengatasi kerusakan itu sendiri. Kalau tidak bisa didaur ulang, atau lingkungan tidak bisa mengatasinya, itu dinamakan stock pollutant. Tapi kalau seandainya lingkungan itu bisa mengatasinya, maka itu dinamakan fun pollutant. Contohnya seperti karbon dioksida. Karbon dioksida itu bisa diatasi oleh lingkungan dengan tanaman. Itu nanti dihasilkan oksigen. Tapi ada yang stock pollutant seperti plastik, itu sulit sekali. Plastik sangat sulit didaur ulang oleh lingkungan. Itu contoh bagaimana perbedaan stock pollutant sama fun pollutant. Oke, lanjut. Selain itu juga polusi sendiri nanti bisa dibedakan berdasarkan zonanya. Ada nama nanti dimensi horizontal, ada nanti vertikal. Jadi ada dua ya. Pertama dimensi horizontal, yang kedua itu vertikal. Kalau horizontal itu bicara polusi itu apakah dia berdampak pada
Misalnya suatu pabrik, apakah sekitar pabrik itu mengalami kerusakan lingkungan atau tidak. Sedangkan kalau seandainya kita bicara secara vertikal, itu bicara tentang kerusakannya di atas permukaan, seperti udara, apakah udara menjadi rusak atau tidak, terus ataukah di bawahnya, seperti air, apakah air menjadi rusak atau tidak. Itu perbedaannya antara dimensi horizontal dengan vertikal. Oke, itu secara taksonomi atau kita klasifikasi polusi itu jenisnya seperti itu ya. Ada tadi saya katakan stok sama fun polutan. Terus ada dimensinya horizontal, ada dimensinya vertikal. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat perbeda karena kita tadi telah mendefinisikan polusi itu sendiri ada dua. Tadi ada stok polutan, ada fun polutan. Itu berarti nanti analisa kita secara ekonomi itu akan berbeda cara mengatasinya. Dan begitu juga pemerintah bagaimana menghilangkan polusi juga berbeda-beda nanti. Karena tadi prinsip stok polutan itu adalah lingkungan sangat sulit untuk menyelesaikan kerusakan itu sendiri. Dia butuh waktu. Artinya kebijakan kita hari ini atau kita memberikan polusi hari ini itu akan berdampak pada generasi mendatang. Jadi kalau secara matematika kita terpaksa menggunakan metodenya nanti dinamis. Jadi kalau kalian mau nanti baca lagi buku tentang optimalisasi dinamis, itu sangat membantu untuk melihat bagaimana secara matematika tingkat efisiensi berapa yang harus kita lakukan yang diizinkan untuk melakukan polusi. Terus yang kedua tadi kita bicara tentang fun polutan. Fun polutan itu bisa nanti kalau seandainya fun polutan ini ditumpuk dan lingkungan tidak bisa mengatasinya atau dia dianggap melebihi kapasitasnya, dia berubah menjadi stok polutan. Jadi ada tadi fun polutan berarti itu polusi yang masih bisa diatasi oleh lingkungan. Tapi kalau seandainya lingkungan dibebani terlalu besar, dia akan menjadi nanti stok polutan. Tapi asumsi tadi lah, kalau seandainya kita pakai asumsi bahwa lingkungan itu bisa mengatasi emisi tersebut, maka kita bisa menggunakan metode lebih sederhana dibandingkan metode sebelumnya, yang tadi stok polutan ya. Kita masih bisa menggunakan metode statis, artinya tidak terlalu rumit dibandingkan metode dari stok polutan. Oke, ini cerita sekilas tentang efisiensi alokasi dari fun polutan ya. Jadi pembahasan kita lebih kepada fun polutan dulu, karena kalau stok polutan terpaksa kalian menggunakan metode dinamis. Daripada kita loncat ke dinamis dulu, kita bahas pada metode statis saja dulu. Jadi yang lebih mudah yang kita terapkan. Ini contoh bagaimana sumbu horizontal itu menggambarkan jumlah polusi yang dihasilkan. Ya, sebelah kanan horizontal ini semakin ke kanan itu berarti polusinya semakin banyak. Sedangkan vertikal itu menggambarkan marginal cost per unitnya. Nah, di sini yang secara kurva yang menurun dari marginal cost ini bicara tentang tambahan biaya untuk mengatasi, mengontrol, lebih tepatnya mengontrol polusi itu sendiri. Sedangkan yang naik ke atas ini, ya, yang upward sloping ini menggambarkan kira-kira berapa tambahan biaya kerusakan itu sendiri. Nah, di sini kita lihat kenapa dia bentuknya semakin ke kanan. Kalau marginal cost-nya semakin turun, karena tadi ketika kita ingin mengurangi polusi itu biasanya nanti tambahan biaya tidak sebesar sebelumnya. Tapi kalau seandainya kita lihat dari marginal damage cost, berarti kerusakan, tambahan kerusakan biaya, itu ketika polusi itu semakin banyak, itu biaya kerusakannya semakin besar. Nah, di sini yang akan kita cari di sini secara efisiensi itu dianggap ketika nilainya sama antara marginal cost control cost-nya itu sama dengan marginal damage cost-nya. Nah, di sini pun kalian akan melihat ternyata bagi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan itu tidak mengatakan bahwa polusi itu tidak kalau bisa dihilangkan. Tidak sampai kata nol di sini ya. Efisiensi tidak bicara bahwa polusi itu nol. Tapi yang boleh adalah ketika nilainya itu dianggap nilai efisien. Kenapa tidak boleh nol? Karena dalam produksi apapun yang kalian lakukan, itu pasti akan menghasilkan emisi atau polusi. Kalau sampai tidak ada diizinkan, berarti tidak ada produksi dalam suatu negara tersebut. Jadi intinya di sini bagi ekonomi sumber daya alam, oke lah kalau seandainya produksi tetap dilakukan untuk kemajuan ekonomi boleh, cuman yang dibatasi adalah sampai
batas berapa yang diizinkan. Itu yang akan kita kaji hari ini. Berapa yang boleh diizinkan untuk dilakukan atau diizinkan untuk dilakukan di suatu negara. Oke, kita bicara tentang alokasi pasar pencemaran. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada suatu kegagalan dari pasar mengatasi pencemaran ini. Di sini kita melihat bahwa contoh yang sederhana adalah air udara itu seperti barang publik ya. Artinya di sana ketika ada barang publik nanti termasuk nanti ada permasalahan eksternalitas juga di sana karena polutan ini menghasilkan eksternalitas. Ketika barang publik itu sifatnya nanti orang tidak punya merasa kepemilikan di sana, dia sangat mudah melakukan kerusakan di sana. Jadi air dan udara itu hal yang sering dieksploitasi, namun air dan udara juga menjadi media bagi industri untuk penyimpanan limbahnya. Jadi banyak industri-industri itu memanfaatkan pembuangan limbah mereka itu melalui jalur transmisi udara atau transmisi air. Nah, di sini kita melihat kerusakan dari air limbah tersebut itu biasa nanti dianggap eksternalitas negatif. Ketika polutan itu dibuang, gitu ya, kalau kita lihat, ketika polutan itu atau emisi itu dibuang, apakah melalui air atau udara, itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada perusahaan dan konsumen. Termasuk di sana nanti flora fauna, baik di hilir sampai hulunya, itu akan terjadi kerusakan. Tapi yang jadi masalah adalah kebanyakan kasusnya adalah perusahaan itu tidak mempertimbangkan hal tersebut. Ya, banyak perusahaan tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu. Jadi bagi dia kalau bisa prinsipnya kan di ekonomi bagaimana biaya itu kok bisa efisien mungkin. Artinya kita melakukan minimalisasi biaya. Di sini banyak kasus yang tadi karena proses daur ulang melakukan pengurangan dari emisi itu biasanya biaya sangat besar bagi perusahaan. Jadi banyak kasus perusahaan itu akhirnya udah memanfaatkan pembuangan emisi itu melalui air atau udara. Nah, sekarang tugas kita itu adalah bagaimana nanti pemerintah nanti dia harus bisa nanti memberikan bobot polusi ini pada perusahaan. Jadi jangan sampai biaya sosial itu tidak dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, di sini tugas kita termasuk di perkuliahan ini adalah bagaimana nanti menghitung dan bagaimana kebijakan yang tepat untuk menjaga lingkungan ini. Oke, kita coba lihat tanggapan kebijakan yang efisien. Biasanya nanti kalau seandainya di ekonomi itu bisa bicara tentang efisiensi ketika marginal itu sama ya. Jadi yang kita harapkan nanti marginal cost-nya itu akan sama dengan marginal damage-nya atau kerusakannya. Cara yang paling lazim digunakan bagi kebanyakan negara adalah diberi batasan hukum berapa kadar emisi yang diizinkan. Nah, ini kalau di negara maju sangat ketat dengan hal seperti ini. Di Indonesia relatif belum ketat ya dengan masalah batas emisi ini. Oke, ini contoh bagaimana suatu kebijakan yang efektif untuk metode fund pollution ini. Ya, kebijakan biaya efektif untuk fund pollution campuran. Di sini kita lihat ada dua sumber emisi. Jadi cara melihatnya kayak gini ya. Yang di sini sumber pertama dari 0 sampai 15. Ya, ini berarti jumlah emisi dari suatu perusahaan dari 0 sampai 15. Sedangkan di sumber kedua, cara sudut pandang cara lihat kurvanya adalah kalian melihat yang di bawah ini ya, dari kanan ke kiri. Itu berarti semakin ke kiri, sumber kedua itu semakin banyak emisinya. Sedangkan di sumber pertama, semakin ke kanan, itu semakin banyak emisinya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa tingkat yang efektif itu adalah ketika kita pertama gini, cara melihat gini ya, masing-masing sumber emisi itu menghasilkan 15 emisi. Jadi sumber pertama 15, sumber kedua 15.
Jadi total emisi yang ada di satu negara itu asumsinya sekarang adalah 30. Nah, sekarang pemerintah dia berencana bagaimana jumlah emisi di negara tersebut berkurang dari 30 menjadi 15 ya, dari 30 menjadi 15. Nah, di sini kita lihat bahwa kebijakan pemerintah itu melakukan adalah perusahaan satu itu didorong agar menghasilkan emisinya sebanyak 10, sedangkan perusahaan kedua didorong mencapai emisinya 5. Artinya nanti total emisi di negara tersebut itu adalah sebesar 15. Yang dari awalnya 30, sekarang mereka didorong menjadi sebanyak 15. Apakah ini efektif efisien? Ya, jawabannya ya, karena di sini titik ini baik perusahaan satu sama perusahaan kedua itu mencapai biayanya itu sama. Marginal cost-nya baik perusahaan satu dengan perusahaan kedua itu mempunyai marginal cost yang sama. Jadi kata kuncinya nanti adalah efisiensi itu, efektif itu adalah ketika marginal cost-nya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu nilainya sama. Oke. Sampai ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada, oke. Sekarang kita lanjut pada kebijakan pengendalian pencemaran yang hemat biaya ya. Karena gini, ini pelajaran yang paling sulit karena apa? Termasuk dalam aplikasi pun sangat sulit. Kita tidak, kalau kalian di ekonomi kan diajarkan tentang informasi yang tidak sempurna. Di sini kita perusahaan itu punya informasi yang jelas tentang berapa biaya yang dia keluarkan untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Yang jadi masalah adalah pemerintah itu tidak punya informasi itu. Masyarakat tidak punya informasi itu. Kira-kira berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar lingkungan itu terjaga? Yang punya informasi itu ada di perusahaan. Maka by process di negara-negara lain itu digunakanlah metode-metode apa yang bisa kira-kira digunakan agar biayanya hemat tapi lingkungan terjaga. Ini ada 3 yang saya sampaikan. Pertama, standar emisi ini biasa dilakukan adalah pemerintah memberikan batasan kira-kira berapa jumlah polusi yang diizinkan di negara tersebut. Jadi kalau seandainya lewat dari batas itu, maka perusahaan itu dihukum. Ini pendekatan yang biasa nanti diistilahkan dengan perintah dan kendali. Jadi nama metode ini, standar emisi ini, lazim juga dinamakan dengan pendekatan perintah dan kendali. Terus ada juga yang kedua itu beban emisi. Jadi beban emisi itu akan dikenakan pungutan kepada perusahaan tersebut. Dia agak mirip ya dengan standar emisi. Kita punya standar berapa yang diizinkan. Ketika dia lewat dari batasan tersebut, maka pemerintah mengenakan atau memberikan beban atau pungutan terhadap emisi itu sendiri. Semakin banyak emisi yang dihasilkan, maka semakin besar juga pungutan yang akan dikenakan. Atau yang ketiga, metode yang ketiga itu adalah ini perdagangan emisi ya. Ini yang lagi hangat kemarin juga ada di Bali, rapat tahun berapa ya lupa saya itu. Yang Amerika masih belum sepakat tentang hal seperti ini, bagaimana kompensasi negara maju kepada negara berkembang. Karena bagi Indonesia, bagi dunia, Indonesia itu seperti paru-paru dunia kan. Cuman yang jadi masalah adalah banyak dunia yang menikmati udara bersih dari paru-paru ini, dari Indonesia, tapi tidak memberikan kompensasi pada Indonesia untuk menjaga lingkungannya. Nah, maka ada usulan bagaimana negara maju itu, itu mengkompensasi lingkungan Indonesia. Tapi negara maju seperti Amerika masih belum sepakat untuk memberikan hal seperti itu ya. Di sini kita lihat metode ini ya, standar emisi dulu kita bahas. Nih contohnya beban emisi. Bagaimana cara memahaminya adalah seperti ini ya. Oke, masih waktu kita dikit lagi ya. Tinggal 10 menit lagi. Saya sebelum 10 menit udah diakhiri nanti. Lanjutannya nanti saya kasih hitung-hitungannya dengan video yang lain ya. Ini contoh ketika perusahaan itu ingin menghasilkan emisi sebanyak 15 sini. 15 unit. Maka biaya yang dikenakan itu adalah T. Ya. Jadi pemerintah memberikan charge atau harga dari tiap polusinya. Jadi total yang harus dikeluarkan perusahaan
ketika dia menghasilkan emisi sebanyak 15, itu adalah dari 0 sampai 15, berarti ini panjangnya, dikali dengan 0 sampai T, yaitu lebarnya. Berarti luas yang jadi pembiayaan perusahaan itu adalah 0, T, B, sama C. Ya, pada segi panjang. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk yang harus dikompensasi perusahaan untuk menghasilkan emisi itu. Tapi dengan cara beban emisi ini, kita bisa memberikan keputusan bagi perusahaan, yaitu adalah dia bisa melakukan dia masih diizinkan melakukan emisi sepanjang sampai titik A ini, ya. Dia masih diizin. Kebalik saya. Di sini kalau seandainya ini MC perusahaan ya, berarti ini biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendaur ulang dari emisinya. Ingat dari perusahaan itu sendiri gini ya. Kalau seandainya input tuh masuk 100, itu tidak 100 input tuh bisa dihasilkan oleh perusahaan. Pasti ada ampas-ampasnya lah gitu ya. Ada sisa-sisa dari produksinya itu yang akan tersisa. Itu yang jadi limbah. Contohnya yang punya bisnis jus gitu kan kelihatan gitu kan. Tidak, ketika dia bikin jus pasti kulit buahnya masih sisa. Artinya tidak semua inputnya itu akan menjadi barang gitu. Pasti ada hasil-hasilnya. Jadi sekarang tugas dari perusahaan adalah perusahaan itu terkadang mengabaikan itu. Limbahnya dibuang aja. Karena bagi dia tidak ada insentif mengolah limbah itu. Di sini tugas kita adalah dengan cara metode ini, beban emisi ini, perusahaan tuh punya alternatif. Kalau kita lihat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sangat besar ya. 0T, BC, berarti yang persegi panjang itu sangat besar. Tapi kalau seandainya kita lihat dengan marginal cost yang perusahaan miliki, perusahaan itu punya kesempatan melakukan kombinasi biaya yang lebih murah. Caranya seperti apa? Dari 0 sampai A, D ini, atau persegi segitiga ini, itu perusahaan bisa melakukan biaya pembiayaan untuk, ini dari 0 sampai A sampai D ini, itu biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika dia melakukan daur ulang atau lebih tepatnya dia menekan polusi itu. Artinya polusi yang dihasilkan, limbah yang dihasilkan itu diinternalisasi oleh perusahaan. Jadi perusahaan melakukan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Ini ada ya, biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar ini, segitiga ini dari 0 DA ini. Terus ketika dia lewat pikir dari sini gitu ya, ketika dari 10 sampai 15 itu perusahaan merasa kalau dia lewat segitiga kan makin tinggi nih ya. Ya ini kalian lihat kan semakin di atas dari T kan. Artinya biaya sangat besar. Semakin ke sini biaya untuk melakukan minimalisir kerusakan lingkungan dari perusahaan itu sangat besar biayanya. Makanya dilakukan perusahaan apa? Dia bisa melakukan kombinasi. Oke, kalau gitu sepanjang kurva ini lebih murah atau lebih rendah biayanya, maka perusahaan melakukan internalisasi kerusakan lingkungan. Tapi ketika lewat dari sini, dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, ketika biaya itu makin besar, perusahaan melakukan alternatifnya adalah, kalau gitu mendingan saya bayar saja kelebihan polusi ini kepada pemerintah. Nah, ini biayanya yang dikeluarkan perusahaan lebih kecil. Kalau tadi 0TBC, sekarang perusahaan hanya mengeluarkan 0CBA. Ya. Jadi biaya perusahaan itu adalah 0ABC. Itu lebih rendah dibandingkan kalau seandainya dia tidak melakukan internalisasi biaya terhadap emisi itu sendiri. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Nggak ada? Pas, Pak. Oke, ini kalau di buku Tittenberg tidak terlalu banyak hitungannya. Saya sengaja dulu yang tidak banyak hitungan. Kalau di Firman itu banyak hitungannya. Nanti saya kemarin janji ya hari Senin tapi nggak bisa ya. Ternyata ada kesibukan lain, mahasiswa bingungan banyak sekali. Tidak bisa saya upload video untuk materi kuliah ini. Jadi
nanti Senin depan insya Allah kalau nggak ada halangan saya uploadkan video materi ke-11. Jadi minggu depan kita dua kuliah 11-12. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Kalau tidak, hari ini saya cukupkan. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Tidak ada. Oke. Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup hari ini saya cukupkan. Minggu depan saya masuk materi lanjutannya dengan yang lebih hitungannya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.